Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Tentunya yang pertama mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita sebagai bukti pernyataan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat kita dijadikan orang-orang yang bertauhid, yang mudah-mudahan tauhid kita ini akan terus bisa kita bawa sampai kelak kita menghadap kehadirannya. Yang kedua, assalatu wassalam, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur, yang telah memberikan satu pencerahan peradaban kemanusiaan, yang karena kesabaran beliau, karena ketelatenan beliau kita bisa mengenal agama Islam. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat akan berkumpul di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian Sabtu yang pertama adalah kajian kitab Tauhid, yang insya Allah pada pertemuan ini kita sudah sampai pada bab yang ke-42 dari kitab ini. Kita baca bab ma ja'a fi man lam yaqna bil halafi billah. Bab ini menerangkan tentang orang yang tidak rela bersumpah dengan nama Allah, membicarakan masalah sumpah. Sumpah dengan menggunakan yang selain nama Allah ini termasuk bagian dari kesyirikan. Karena ini dulu di zaman jahiliyah, masyhur mereka itu bersumpah dengan menggunakan nama-nama nenek moyang, demi bapakku, demi nenekku dan lain sebagainya. Maka begitu datangnya Islam, untuk menjaga kemurnian tauhid, sumpah yang menggunakan atau menggandengkan dengan yang selain Allah ini termasuk sesuatu yang dilarang. Dasarnya di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis satu hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tahlifu bi abaikum. Ibnu Umar ini mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sabdanya seperti ini, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyang kalian. Ini artinya tidak dengan nenek moyang, dengan apapun saja. Ini makna cakupannya luas. Hanya saja karena memang kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu menggunakan nenek moyangnya sebagai ucapan di dalam sumpah, maka Rasulullah bersabda seperti itu, la tahlifu bi abaikum. Artinya ya dengan apapun juga tidak boleh. Ini tidak bisa kita maknai secara pengertian mafhum mukhalafah atau pengertian baliknya. Oh berarti sakliyane nenek moyang oleh, yang pakle oleh, berarti ini menunjukkan keumuman. Jadi dengan apapun saja yang selain Allah ya tidak boleh. Man halafa billahi falyasdur. Kalau orang itu sudah bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka falyasdur, hendaklah dia itu jujur dan menepati janji, menepati sumpah. Makanya sumpah itu jangan gampang-gampang. Ini sama dengan nadar itu. Jadi nadar itu kalau bisa ya sedapat mungkin kita hindari, karena ini akan menjadi sebuah tanggung jawab yang berat. Termasuk sumpah ini. Sumpah ini Pak, kalau kita ingkari, itu akan termasuk satu di antara dosa besar. Minal kabair. Bersumpah dengan nama yang selain Allah ini akan menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Bersumpah dengan nama Allah tapi kemudian kita ingkari, ini akan menjadikan kita termasuk orang yang berbuat dosa besar. Wa man khulifa lahu billahi fayarda. Dan barang siapa yang sudah diberi sumpah dengan nama Allah, jadi kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang berani menggunakan nama Allah sebagai sumpahnya, fayarda, maka kita harus dipercayai. Terlepas dari nanti dia itu ingkar atau tidak, itu urusan dia. Tapi kalau dia sudah wallahi, sudah menggunakan qasam, huruf atau kalimat-kalimat sumpah, wallahi atau billahi atau tallahi, maka kita wajib mempercayai. Ini tuntunan dari Rasulullah kayak begitu. Wa man khulifa lahu billah. Para siapa yang berhadapan dengan orang yang sudah bersumpah dengan menggunakan, maka fayarqa, hendaklah dia itu mempercayai orang tersebut. Karena apa? Karena wa man lam yarda falaysa minallah. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang dia itu bersumpah dengan nama Allah, kemudian kita pasti tidak percaya, maka Allah akan berlepas diri dari kita. Kita sudah berhadapan dengan orang yang berani menggunakan nama Allah, ya kita sudah percaya, percaya. Perkara nanti orang itu mengingkari atau belajar, ya itu sama dengan Allah. Karena ini sudah menggunakan nama Allah sebagai sumpah. Hadis ini diriwayatkan dari Majah dengan sanad hasan. Nah, di dalam bab ini, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bab 42 ini ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami terkait dengan masalah sumpah, atau yang di dalam bahasa Arab itu disebut al-half, atau kadang-kadang juga disebut al-yamin. Makanya satu di antara dosa besar itu adalah al-yaminul ghamus,
yakni sumpah palsu. Ini perlu kita pahami lebih-lebih di zaman akhir ini. Kadang-kadang sumpah ini menjadi sesuatu yang diremehkan, dalam arti orang itu berani bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan untuk mendapatkan materi-materi duniawinya tanpa berpikir betapa murkanya Allah kepada mereka yang mengingkari janji tersebut. Semua pegawai itu kalau di langit itu Quran taruh di atasnya ada janji. Ya kalau Islam ya dengan mengucap janji sesuai dengan ajaran Islam. Janji ini kan mengandung sumpah. Ada istilah sumpah jabatan. Setiap profesi apapun saya kira kalau itu resmi dilantik itu mesti ada sumpah. Ada sumpah. Yang tentu ini mengandung konsekuensi ketuhanan. Artinya mengandung sebuah pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, kalau ketika setiap kita itu mungkin menyadari betapa pertanggungjawaban seseorang itu demikian jelasnya kepada Allah, pasti orang itu akan berhati-hati. Itu terkait dengan sumpah. Maka di dalam bab ini fihi masailun, ada beberapa poin penting. Al-ula an-nahyu 'anil halifi bil abai. Poin pertama adalah larangan untuk kita itu bersumpah dengan menggunakan nama-nama nenek moyang atau yang selain itu. Demi yang boroso, besok demi apa ini termasuk tidak syirik, termasuk kesyirikan. Maka kalau terpaksa bersumpah itu ya dengan menggunakan nama Allah. Dan memang sumpah itu dibolehkan. Kadang-kadang sumpah ini kan untuk memperkuat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering menggunakan sumpah. Bersama demi langit, kemudian walaili demi malam, wal asri demi waktu asar dan sebagainya. Ini dalam artian untuk menguatkan pernyataan berikutnya ini. Maka konsekuensi dari sebuah sumpah ini adalah urusan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaniyah, poin yang kedua, al-amru lil makhluqi lahu billahi ayyarda. Jadi perintah, kalau tadi larangan untuk bersumpah dengan yang selain Allah, maka pada poin yang kedua ini dari bab 42 ini adalah al-amru, perintah. Perintah itu apa? Lil makhluqi lahu billahi ayyarda, untuk mempercayai orang yang sudah bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Ini poin yang kedua. Jadi kita tidak usah kemudian saya percaya. Kalau orang sudah menggunakan nama Allah, ya sudah, kita harus percaya. Ini penting sekali. Walaupun orang itu katakanlah pembohong, walaupun kita mungkin secara penilaian kita ragu-ragu, tapi kalau sudah menggunakan nama Allah sebagai sumpah, kita wajib percaya. Perkara nanti ada peninggalan itu urusan dia, kita sudah tidak percaya. Tapi kalau kita yang tidak percaya, justru kita nanti yang berdosa. Karena dosa sudah dengan menggunakan nama Allah dalam sumpah. Sehingga dalam poin yang ketiga, wasalisatu wa'idun man lam yarda. Ini ada ancaman bagi orang yang tidak mempercayai sumpah yang dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab 42. Maka sumpah ini ya harus betul-betul kita berhati-hati. Kadang-kadang orang itu demi apa? Kadang-kadang lah sumpah itu demi apa Quran satu. Kadang-kadang ya kalau benar mungkin tidak masalah. Jangan gampang-gampang membawa nama Allah untuk urusan yang duniawi. Karena kalau kita sampai melanggar, mengingkari itu pengingkarannya berat.
Itu bab ke-42. Berikutnya bab ke-43. Babul qawli ma sya'allahu wa syi'ta. Ini kaitan dengan ucapan. Pertama, ucapan saja itu harus betul-betul kita berhati-hati. Kadang-kadang tanpa terasa ucapan kita nanti akan bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Seringkali saya contohkan kita itu sembuh dari sakit misalnya. Semarang, tak obeni kok jodoh, tak obeni potensi jodoh. Tidak ada alhamdulillah bapak, tidak ada sadaran kepada Allahnya bapak. Ini kelihatannya sepele, tapi ini akan menyebabkan kemudian berarti dari ucapan ini, dari ungkapan ini, seolah-olah yang menunjukkan kita itu adalah Allah. Maka hendaknya bagi orang yang beriman di setiap apapun saja yang dia lakukan dalam kehidupan ini harus disadarkan semua kepada Allah. Apapun saja. Misalkan bersuara, alhamdulillah ini tak ada proteksi. Oh, dimana Gusti Allah panas. Ini kan beda. Kalau yang pertama bersuara, ambil proteksi itu. Jangan jodoh. Aku tidak kalau sih gue cukup. Akhirnya ya walaupun termasuk obat-obat itu katakanlah obat-obat yang Islami misalnya, aku harus cukup makbul beres. Kayak sudah Islam. Padahal ketika itu tidak ada sedikit sandaran kepada Allah. Ini yang penting. Jadi dari ucapan ini saja harus kita sadarkan kepada Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Nah ini pada bab 43 ini babul masyaallah wa syi'ta. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendak. Ucapan seperti ini aja nanti akan dibahas dalam bab ini. Hadisnya saya baca agak panjang. An-Qutailata anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Qutailah. Beliau bercerita dalam bentuk cerita. Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi di zaman itu. Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tusyrikuna yaquluna ma sya'allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bata. Sesungguhnya kata orang tadi kepada Rasulullah, sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak, termasuk juga warobil Ka'bah dan demi Ka'bah. Maka dari ucapan Yahudi tadi, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat. Fa'amarahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak aradu ayyahlifu ayyakulu warobil Ka'bah wa ayyakula masya'allahu summa syi'ta. Rawahu Nasa'i wa Sahih. Bicaranya seperti ini, tapi membenarkan ucapan tadi demi Allah, atas kehendak Allah, masya Allah, wa syi'ta, dan atas kehendak Allah. Ini tidak boleh. Tidak boleh itu berarti haram. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kalau bersumpah mungkin dengan Ka'bah tadi itu, berkatalah wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Atau kalian mengucapkan masya Allahu summa syi'ta. Jadi kalau tadi wa syi'ta, sekarang sumpah. Kalau tadi dan, sekarang kemudian. Jadi kita sandarkan dulu kepada Allah, baru kemudian kita turunkan kepada manusia. Jadi bedanya
tipis sekali. Yang pertama, Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak. Kemudian Nabi mengatakan kalau memang berkata seperti itu jangan wasita, tapi Masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah dan kemudian kehendak. Jadi yang wasita itu hukumnya haram, yang summa syi'ta itu hukumnya boleh atau mubah. Yang sunnah bagaimana? Yang sunnah adalah Masya Allah wahdah, sesungguhnya seperti yang terjadi atas izin Allah saja. Itu yang paling selamat. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kan Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Orang tadi mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak. Maka Rasulullah menyatakan aja'al dan lillahi nida. Kalau kamu mengucapkan seperti itu, apakah kamu ingin menjadikan bagi Allah itu tandingan? Artinya menyamakan Allah dengan Allah. Sehingga Nabi kemudian memberikan tuntunan, katakan saja Masya Allahu wahdah, Masya Allahu wahdah. Maka atas kehendak Allah sajalah semua ini terjadi. Dalam hadis lain, saya baca saja kitabnya dengan sedikit penjelasan, karena memang kitab ini berisi kumpulan ayat dan hadis-hadis saja. Seperti yang saya jelaskan di awal dari kita ngaji kitab ini, memang seminimal mungkin pengarang kitab ini menggunakan pemikiran-pemikirannya. Jadi hanya menukil ayat dan hadis untuk bersikapi dalam permasalahan-permasalahan yang dibahas, termasuk masalah supaya dasarnya Quran, hadis itu aja. Itu kitab ini seperti itu. Yang punya bisa membaca. Tidak ada uraian atau jabaran-jabaran dari pengarang kitab. Memang dimunculkan judul dari setiap permasalahan, kemudian bagaimana Al-Quran dan hadis menuntutkan kita untuk bersikap terhadap permasalahan itu. Ini sikapnya seperti ini. Maka kita baca aja. Nanti untuk lebih jelas waktu dengan bisa mengulang kaji kembali di rumah. Seperti yang sudah saya sampaikan, kitab ini bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi di Play Store dengan gampang sekali. Dan ini penting. Kalau ini penting, terlebih di akhir zaman kan ini yang oleh Rasulullah sudah dibahasakan dengan zaman yang penuh dengan kegelapan. Kaki to'il lailil mudlim. Saking dasarnya situasi akhir zaman itu, sampai orang itu gampang sekali menjual agama. Jadi dibahasakan oleh Rasulullah itu muslimu rajulun mu'minan wa yumsika. Orang itu pagi masih beriman, sore dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sore dia masih beriman, pagi dia sudah kafir. Demikian mudah. Untuk apa dia berganti-ganti keimanan seperti itu? Ya bidinahu bi aradin minad dunia. Ya hanya untuk kepentingan dunia dia rela menjual agama. Sudah kayak begitu situasinya, maka berkali-kali saya sampaikan ngaji bab tauhid ini sangat penting. Karena
Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin diri kita sendiri. Akhir hidup kita itu bagaimana kita tidak ada yang tahu. Kita terus berdoa terus. Yang paling penting adalah Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, tetapkan aku dalam keimanan, tetapkan aku dalam Islam, tetapkan aku dalam husnul khatimah. Hingga akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Dengan itu kita mengucapkan amin ya rabbal. Dan itu adalah mati yang sangat indah. Kita meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat iman. Jadi alasannya di rokok milih materi tahu. Sebab orang itu kadang-kadang di akhir zaman itu tidak tersadar, jatuh kepada kesyirikan. Ya kalau zaman Rasulullah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu berhalanya itu betapa jelas. Lata, Uzza, Mana, Hubal dan sekitar 300 berhala yang ditaruh di sekeliling Ka'bah yang menjadi sesembahan mereka. Tapi berhala zaman sekarang tidak kelihatan. Berhala zaman modern. Maka kita kasih tahu ini ya tiret kayak semati kan terus karena kita dulu terlahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay fitratil Islam, fitrah keimanan kepada Allah. Kita ingin hidup di dalam fitrah, dalam kalimat iman, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, dan kita pun kembali dengan kalimat yang ini merupakan kalimat haqqin alaiha tahya wa alaiha tamut wa alaiha tu'asul insyaallah minal aminin. Kalimat ini adalah kalimat yang kita perjuangkan dalam hidup ini, dan kita ingin mati dengan kalimat ini, dan kita nanti ingin dibangkitkan oleh Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah. Itu kan pendiri tauhid. Makanya Indonesia mengaku penjelasan harus betul-betul serius untuk masalah tauhid. Karena saudara bagusnya ibadah, kalau tauhidnya ada apa? Hari sehingga Rasulullah itu 13 tahun berada di Mekah yang digarap ada tauhid. Sebelum Nabi memberikan penjelasan tentang bagaimana muamalah duniawiya, bagaimana babul baik, bagaimana babul hiwalah, bagaimana memberi tuntunan tentang perjual beli, tentang sewa menyewa, tentang hukum-hukum apapun, dan pertama kali digarap oleh Rasulullah adalah tauhid. Bukan sekedar mengucap la ilaha illallah. Karena kalau mengajarkan kalimat ini, mengajarkan membaca kalimat ini kepada masyarakat Mekah ketika namanya orang Mekah mulai kecil sudah berbahasa Arab, dibutuhkan Jawa. Kalau hanya untuk mengucap kalimat tidak satu-satu detik, sudah langsung. Jadi yang dimaksud bukan sekedar mengucap itu, tetapi meyakini kalimat itu. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, dimantapkan semantap-mantapnya dalam hati, dan kemudian beraplikasi dalam amal kehidupan sehari-hari. Itu yang ditanamkan Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat generasi awal ini termasuk sahabat yang terbaik. Sehingga Rasulullah menyatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik masa ya daerah begitu boleh kajian. Panutannya ada, orang mau apapun ada rujukan, sampaikan. Sumaladina yalunakum, sumaladina yalunakum. Semakin lama semakin. Nah, sudah
materi kita. Tadi bab 43 tentang apa Pak? Larangan untuk mengucapkan larangan untuk mengucapkan Masya Allah wasita. Yang ditentukan adalah Masya Allahu wahdah. Karena apa saja. Makanya orang beriman hanya menuju pada satu titik. Apapun kita sandarkan kepada Allah. Sehingga timbangan amal yang akan kita lakukan cuma satu pertanyaan. Yang saya lakukan ini Allah itu apa? Yang saya lakukan ini Allah itu apa? Itu aja. Perkara orang lain mau begini, mau berkomentar apa itu, tidak ada masalah. Yang penting yang penting kita melakukan perbuatan itu dengan pertimbangan Allah itu apa. Maka di dalam Al-Quran sudah ada salah satu ciri dari umat Rasulullah adalah yang tabuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka itu yang dicari hanya karena dari dunia saja. Surat Al-Fatihah sampai Al-Fatihah ayat 29 ya sampai terus ini ayat 29 surat Al-Fatihah. Coba dicek. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri-ciri pengikut Rasulullah atau al-Muhammadiyah pengikut Rasulullah, satu di antaranya adalah mereka selalu menggunakan pertimbangan tauhid. Yang aku lakukan ini awal itu apa enggak? Awal itu apa enggak? Awal itu apa? Sehingga Masya Allahu wahdah, hanya karena Allah saja. Yang lain gampang. Maka kalau kita memakai pertimbangan yang selain pertimbangan syariat, nanti kita tidak akan ketemu juntrungannya. Kita percaya dan ketika apapun saja kalau pertimbangan apalagi yang sudah itu pemikiran manusia. Disinilah kita enaknya jadi orang yang terima beres. Dan Islam ini sudah mencakup semua lini hidup dan kehidupan. Islam ini sudah merupakan agama yang sempurna dan paripurna, syamil kamil. Yang sejak diturunkan surat Al-Maidah ayat 3 ini kan sudah ayat resmi gunting kita. Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kamal kamil, ad-dinul kamil, sudah sempurna. Ini enaknya kita berjalan Islam. Apa coba yang tidak digarap oleh Islam, yang tidak ada tuntunan? Semua ada. Maka kita tidak usah kemudian mengada-ada supaya nangis. Kalau yang obat itu sudah ada obatnya, ada dosisnya, sudah. Jadi obatnya 3 dan 1 kali 3 kan itu biasa. Berarti kita minum itu di tulisan B itu satu jili. Wah itu siji aja mati. Kemudian terus tahun B siji. Ya apa kira-kira? Tambah waras tambah 14. Overdosis. Demikian pula agama ini sudah jelas. Ayat tadi turun itu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah sesudah Rasulullah menunaikan haji wada. Artinya tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Berarti Rasulullah telah menuntaskan misi risalah menjadi penyempurna syariat ilahiyah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ilah yang mulia sampai hari kiamat. Yang sebenarnya justru zaman ini semakin modern, zaman ini semakin maju, justru akan semakin menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Jadi Islam ini sanggup menjawab tantangan zaman itu. Makanya Nabi itu mujizatnya tidak mujizat yang material itu kayak Nabi Musa, Nabi Taubat.
Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat. Yang bersifat melemahkan. Ya kalau zaman Rasulullah yang dihadapi adalah masyarakat Mekah yang mereka itu punya tradisi-tradisi membuat syair-syair. Al-Quran menandingi dari segi keindahan sastra bahasanya. Jadi orang kafir jahiliyah itu kan terkenal dengan ahli sastra. Mereka itu bisa membuat syair yang cukup indah dengan bahasa yang menarik yang bisa dibaca dari kanan, bisa dibaca dari kiri. Saking pintar. Kalau bahasa Indonesia bubuk itu kan dari kanan kiri kan bubuk itu. Tapi kan ada satu kata. Mereka bisa membuat satu untayan syair yang luar biasa, ini bisa dibaca dari kanan dan bisa dibaca dari kiri. Cukup dengan itu dari satu ayat Rabbaka fakabir. Dengan tulis Rabbaka fakabir bisa dibaca dari kanan, bisa dibaca dari kiri. Rabbaka fakabir, Rabbika fakabbar. Itu dulu. Sekarang pun Al-Quran ini bisa menandingi dari sisi-sisi saya dan teknologi. Tinggal manusianya bisa dan apa istilahnya menggali nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau pesannya satu sebati al-mahfud itu kan kalau membaca Al-Quran ini lebih tahu dan mendalam. Undang ilmuwan-ilmuwan juga dari sisi-sisi saya akan semakin mau mencari apa. Ini mukjizat Rasulullah. Kita sudah begitu mau cari apa lagi? Quran kita sudah luar biasa. Dan ini sudah dijaminkan oleh Allah sampai hari kiamat. Aku yang jaga sendiri Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 9. Innalah munazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya aku yang menjaga Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran, dan aku sendiri yang akan menjaga. Al-Quran ini jangankan satu surat, cuma satu titik saja akan melihat. Satu di antara cara untuk menjaga Al-Quran adalah memberikan kemampuan kepada hamba-hamba pilihan untuk bisa menghafal Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal hanya Al-Quran. Dan bayangkan 30 juz, 114 surat. Berapa ayat Al-Quran? Kita ayat 6.000. Yang mau jawab? Kita 6.660. Itu paling nggak perlu lagi atau ini untuk menghafalkan 6.660. Coba nilai itu yang berarti saja. Butuh apa? Butuh pendekat Quran. Jadi kalau saya mengambil itu bukan itu juga. Saya cross check dengan anak-anak saya beri PR, coba kamu itu jumlah ayat Al-Quran. Kalau saya lah data sisa Al-Baqarah, Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Al-Imran 200 kita jumlahkan. Ternyata jumlahnya bukan 6.600. Ketemunya rahasia. Masih penasaran kalau berbuatkan. Coba dia nggak terus. Itu dihafal di luar kepala, sekitar tahun 95-96 pernah ada kegiatan pengumpulan hafidh Quran Semalang Raya di Malang Raya ini saja. Ketika itu sekitar 400 orang. Ya, Taman Seropak itu diselenggarakan di Departemen Agama atau apa. 400 orang hafal Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal dan rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa umat Islam husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bermanfaat dan diberi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.